我这里有一篇功法赠予你，修为刚突破，根基不稳，你再入门计划，眨眼之间就挥散。也不知道安云怎么样了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Wonderland season kelima episode terbaru, yang mana ini adalah episode 281 sampai 282. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xingyun benar-benar sangat marah kepada Yanlong karena menganggap dialah yang telah melukai Ankan. Seberapa keras pun Yanlong berbicara, namun Xingyun tidak niatan untuk mendengarkannya. Apalagi setelah tahu kalau Yanlong ingin bersenang-senang dengan Anyun. Xingyun berencana untuk menghapus kultivasinya sebagai sebuah hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi dia sempat dihentikan oleh para tetua dari Sekte Mingyu. Mereka meminta Xingyun untuk memberikan belas kasihan kepada Yanlong. Bahkan mereka bisa menjamin kalau kebaikannya akan selalu diingat oleh Sekte Mingyu. Akan tetapi Xingyun tidaklah tertarik. Dia langsung saja menghapus kultivasi dari Yanlong. Semua ini tentu saja membuat para tetua menjadi sangat marah. Ia pun mencoba memberikan ancaman kepada Xingyun dan mengatakan kalau Sekte Mingyu tidak akan melupakan hal ini. Akan tetapi ancaman yang mereka berikan tidaklah membuat Xingyun takut. Hanya dan sekali gerakan saja, Xingyun mampu membuat kedua tetua itu terluka sangat parah. Mereka sadar telah membuat marah orang yang salah. Alhasil mereka pun pergi dengan ketakutan. Sedangkan untuk Xingyun sendiri akan pergi bersama Nona Bai karena ingin mengobati Anyun dulu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Xingyun sedang bersiap-siap untuk membawa Anyun pergi ke Sekte Lin Yang dan juga Nona Bai. Ia meminta mereka untuk memimpin jalan. Lin Yang paham dan meminta untuk mengikuti dirinya. Sesaat kemudian, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju Sekte Haoyu. Dan perjalanan yang mereka lakukan, terlihat kalau Nona Bai terus memperhatikan Xingyun, yang mana dia itu sedang mengkhawatirkan kondisi dari Anyun. Melihat kedekatan mereka membuat Nona Bai penasaran mengenai hubungan Xingyun dan juga Anyun. Sebenarnya ini agak sulit untuk Xingyun jelaskan. Jadi dia hanya memberitahu kalau mereka terikat dengan persahabatan hidup dan mati. Padahal itu tentu membuat Nona Bai kebingungan. Pada awalnya dia mengira kalau mereka adalah pasangan kekasih. Akan tetapi Xingyun tidak membenarkan hal itu. Ia pun memberitahu kalau di dunia ini tidak banyak pasangan yang terikat dengan hubungan hidup dan mati. Jadi karena itulah hubungan antara hidup dan mati ini seharusnya lebih dari sekedar hubungan sepasang kekasih. Nona Bai paham dan ia pun memandang ke arah Lin Yang, yang mana dia tahu kalau Lin Yang bukanlah orang yang ditakdirkan untuknya. Xingyun memahami apa yang ingin Nona Bai katakan, yang mana dia merasa kalau ada beberapa orang yang tidak layak untuk dipercayai. Di tengah pembicaraan itu, Xingyun memberitahu kalau ia memiliki sebuah teknik yang ingin dirinya berikan kepada Nona Bai. Baru saja teknik itu masuk dalam tubuhnya, seketika saja kekuatan ledakan pun terjadi dan membuat Lin Yang terkejut. Semua ini tentu berasal dari Nona Bai. Ia begitu khawatir karena teknik ini sangatlah kuat. 我这里有一篇功法赠予。 Saat ini tingkat kultivasi Nona Bai masih setengah langkah tingkat abadi. Dan teknik yang Xingyun berikan itu memungkinkan Nona Bai berkultivasi karena Raja Abadi. Padahal itu tentu saja membuat dia terkejut. Karena bagaimana bisa ini dirinya terima. Xingyun menganggap kalau Nona Bai layak untuk mendapatkannya. Lin Yang pun tiba dan dia itu sungguh tidak menduga kalau Xingyun mengajari juniornya teknik Raja Abadi. Akan tetapi Xingyun pura-pura tidak tahu mengenai teknik Raja Abadi yang dia bicarakan. Karena sebelumnya mereka itu hanya bercanda. Nona Bai membenarkan hal itu. Sebab Xingyun hanya memberikan dirinya beberapa petunjuk tentang kultivasi. Jadi tadi itu dia salah menduga kalau sebelumnya itu adalah teknik Raja Abadi. Untung saja Lin Yang percaya dan apa yang mereka katakan. Xingyun tidak menduga Lin Yang bisa mengetahui begitu banyak teknik Raja Abadi. Dia pun berjanji akan memberikan beberapa petunjuk kepadanya selama mereka sampai di Sekte Haoyu.
Lin Yang pun menjadi sangat senang, ia bahkan berjanji akan melakukan semua yang dia minta. Meskipun itu adalah rintangan yang sulit, namun Lin Yang akan tetap menurutinya. Xing Yun pun penasaran apakah Lin Yang benar-benar berkata jujur. Lin Yang hanya tertawa sebab dia yakin kalau Xing Yun tidak akan membiarkannya mati. Di sini Xing Yun memberikan sebuah pil kepada Nona Bai, karena dia tahu kalau saat ini ia sudah terluka parah. Nona Bai penasaran pil apakah itu. Xing Yun menenangkannya karena itu sama saja dengan pil biasa. Tanpa kecurigaan apapun, Nona Bai langsung memakan pil itu, yang mana seketika saja kekuatan besar pun mengalir ke dalam tubuhnya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Nona Bai dan Lin Yang terkejut. Apalagi sebuah ledakan kekuatan kembali muncul dan mementalkan mereka. 这颗丹药送给你是一颗普通玄丹。 Lin Yang tahu betul kalau saat ini juniornya sedang mencoba melakukan penerobosan. Terobosan yang Nona Bai lakukan tidak terjadi satu kali saja, namun berkali-kali. Nona Bai sudah 3 kali melakukan penerobosan secara langsung. Hal itu pun membuat Nona Bai telah mencapai puncak dari Earth Immortal. Sangat wajar bagi Lin Yang terkejut, karena pada tetua sekte Hoyu saja belum ada yang mampu mencapai puncak Earth Immortal. Yang terkejut tidak hanya dia saja, namun Nona Bai juga sama terkejutnya. Selain itu, Denny kembali dikejutkan dengan badai kilat yang muncul secara tiba-tiba. Itu merupakan bencana kilat untuk menjadi makhluk abadi. Petaka itu muncul karena Nona Bai melakukan penerobosan secara langsung ke Earth Immortal. Lin Yang sangat takut karena bisa saja petaka itu akan 10 kali lebih kuat dari petaka guntur biasa. Di saat mereka panik, Xing Yun terlihat santuy-santuy saja. Berhubung mereka sedang tergesa-gesa dan pondasi Nona Bai juga masih belum stabil, jadi dia menganggap kalau melewati ujian guntur tidak akan menjadi masalah untuknya. Xing Yun akan membantu Nona Bai melenyapkan seluruh guntur itu. Selain itu, dalam 749 hari lagi, petaka ini akan kembali muncul. Xing Yun pun gunakan kekuatannya untuk menghilangkan petaka guntur. Mereka kembali dikejutkan karena Xing Yun hanya menggunakan 1 kali serangan saja, namun telah mampu membuat petaka guntur menghilang. 你修为刚突破，根基不稳，你再度为计划。 眨眼之间就挥散了雷。 Mereka tidak pernah mengira kalau kekuatan Xing Yun akan semengerikan ini. Nona Bai menjadi semakin penasaran dari manakah pria ini berasal, karena pil yang sebelumnya dia minum mampu membantunya melakukan penerobosan sebanyak 3 kali berturut-turut. Selain itu, dan lambaian tangannya saja bencana langit pun bisa dirinya kalahkan. Xing Yun yang tidak ingin membuang waktu lagi mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Nona Bai paham dan ia sangatlah berterima kasih kepadanya. Xing Yun meminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu sebab pil yang dirinya berikan hanyalah pil biasa. Jadi Nona Bai tidak perlu memikirkannya. Apalagi dia tahu kalau sebelumnya Nona Bai sudah mencoba untuk melindungi An Yun. Bahkan itu hampir mempertaruhkan nyawanya. Jadi pil yang sebelumnya dia berikan itu tidak bisa membayar kebaikan Nona Bai. Lin Yang benar-benar yakin kalau pil yang diberikan oleh Xing Yun bukanlah pil biasa. Ia pun merasa menyesal karena tidak mengambil tindakan untuk melindungi gadis ini. Andai saja sebelumnya dia mengambil tindakan, mungkin dia pasti bisa mendapatkan pil yang sama. Baru saja ingin menanyakan tentang pil itu, Xing Yun langsung memberitahu kalau pil misterius ini tidak sengaja dirinya temukan di sebuah gua. Dan sayangnya itu cuma 1. Ia pun tidak menyangka setelah Nona Bai memakannya, dia itu langsung mengalami penerobosan. Mendengar semua itu, Lin Yang pun kecewa karena pilnya hanya ada 1 saja. Nona Bai benar-benar berterima kasih atas kebaikan Xing Yun kepadanya. Xing Yun pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan karena ia tidak tahu mengenai kondisi An Yun saat ini. Nona Bai paham dan akan segera memimpin mereka. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sekte Hoyu. 也不知道安云怎么样了。我 Dari bangunan yang megahnya ini, sepertinya sekte Hoyu merupakan salah satu sekte yang besar di dunia ini. Tidak lama kemudian, Xing Yun dan yang lainnya pun akhirnya menginjakkan kaki di sekte itu. Xing Yun meminta Bayu untuk menyiapkan kamar untuk dirinya dan juga An Yun. Untung saja Bayu itu memiliki tempat tinggal yang bisa mereka gunakan. Sebenarnya Lin Yang juga menawarkan tempat tinggalnya. Akan tetapi Xing Yun memilih untuk tetap bersama dengan Bayu saja. Alhasil Lin Yang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan oleh seorang pria bernama Lin Yao. Ia menyambut kedatangan dari Bayu dan juga memberikan pujian kepada kecantikan yang ia miliki. Mendengar perkataannya membuat Lin yang kesal karena dia itu berani berbicara seperti itu kepada seorang junior. Tindakan Lin yang justru membuat Lin Yao kebingungan, sebab dia itu begitu berani kepada dirinya. Padahal ia tahu Lin yang sangatlah lemah dan penakut. Dia penasaran mengapa Lin yang bisa seberani ini di hadapannya. Tidak ingin membuat Xing Yun kecewa, Lin yang pun memberitahu kalau mereka sedang membawa tamu yang penting. Jadi lebih baik Lin Yao itu menyingkir dari hadapannya. Akan tetapi Lin Yao tidaklah takut dan malah mentertawakan Xing Yun. Tindakan itu membuat Bayu marah. Mendengar semua itu, Lin Yao pun mencoba untuk menggodanya. Sepertinya Lin Yao telah membuat kesalahan besar. Sebab saya juga Bayu pun memberikan tamparan manja dan membuat Lin Yao terpental. Tidak lupa satu giginya pun tercopot. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Lin Yao tidak percaya. Iya,前辈。哎呦，白痴妹！ Bayu pun mengajak Xing Yun untuk pergi dan tidak usah mempedulikan orang-orang itu. Lin yang sadar kalau tadi itu adalah kekuatan dari Earth Immortal. Ia tidak menduga Lin Yao akan dibuat terpental pada ranahnya satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Namun Bayu hanya menggunakan satu gerakan saja untuk menyingkirkannya. Kembali kepada Lin Yao, ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena bagaimana bisa Bayu yang merupakan juniornya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tetua di sampingnya meyakini kalau Bayu sudah berada di ranah awal Earth Immortal. Jadi karena itulah Lin Yao dipentalkan dengan mudah. Lin Yao sama sekali tidak bisa menerima penghinaan itu. Dia pun berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan memberikan hukuman kepada Bayu. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang kemungkinan adalah kediaman dari Bayu. Tidak lama kemudian mereka pun tiba. Sebagai tuan rumah, Bayu pun mempersilahkan Xing Yun untuk tinggal di rumahnya. Biasanya di hari kerja hanya ada dia dan ibunya saja di rumah itu. Jadi dan begitu, Xing Yun bisa menggunakan sisi lain rumahnya untuk beristirahat. Bayu juga tidak akan mengganggunya. Xing Yun paham dan bergegas untuk masuk bersama dengan An Yun. Akan tetapi baru saja masuk, Lin yang malah ikut bersama dengan mereka. Lin yang juga tidak sadar dan untungnya Nona Bai menegurnya. Alhasil ia pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya itu. Bayu meminta Xing Yun menghubungi dirinya jika dia membutuhkan sesuatu. Ia pun mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Di sini Lin yang menanyakan kepada Bayu bagaimana cara dia membujuk Xing Yun untuk mengajarinya ataupun memberikan dirinya sebuah pil. Akan tetapi Bayu tidak memiliki cara apapun dan lebih baik Lin yang menanyakan semua ini kepada Xing Yun. Bayu memilih untuk melakukan latihan karena bagaimanapun dia harus menstabilkan pondasinya. Karena sebelumnya dia itu telah mengalami penerobosan. Sedangkan Lin yang masih kepikiran mengenai apa yang harus dirinya lakukan. Sebab dia itu tidaklah tahu bagaimana cara untuk menyenangkan Xing Yun. Apalagi dia itu baru saja mengenalnya. Bayu meminta Lin Yang untuk tidak mengganggu dirinya. Selain itu dia yakin jika Xing Yun senang, maka dia pasti akan memberikan bantuan kepada Lin Yang. Alhasil ia pun terus berpikir sampai padarnya Lin yang berencana untuk menyiapkan makanan untuk Xing Yun. Dia yakin semua itu pasti akan membuatnya senang. Setelah Lin yang pergi, Bayu pun kembali fokus untuk menstabilkan pondasinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Akan tetapi sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Xing Yun ini sedang mengobati An Yun, dan selama proses itu berlangsung, ia harus melepaskan pakaian An Yun. Namun apesnya ketika tangan Xing Yun berada di antara belahan gunungnya, An Yun pun sadarkan diri dan sempat salah paham kepadanya. Xing Yun yang tidak ingin dianggap aneh segera memberitahu kalau ia tidak bermaksud apapun. Karena ia itu hanya berusaha membantu An Yun untuk mengusir roh jahat yang ada pada tubuhnya. Untung saja An Yun tidak mempermasalahkan hal itu, dan dia ini juga percaya kepadanya. Xing Yun senang karena An Yun tahu kalau dirinya adalah pria terhormat. An Yun pun meminta Xing Yun untuk melanjutkan pengobatannya.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.